Halo, saya Boy dan selamat datang kembali di Viperstalk. Mod ini pertama kali dirilis dan diperkenalkan ke publik sekitar tahun 2017 dan pada saat itu langsung jadi primadona banget di kalangan para vapers setanah air, bahkan sedunia, se-internasional. Saat itu di tahun yang sama, yaitu sekitar tahun 2017, perusahaan yang meluncurnya adalah Lost Vape, dan sekarang 2025 batch kedua, versi kedua dari mod ini, yaitu Therion yang kedua, kali ini kembali di relaunching sekali lagi, tapi tidak lagi dengan nama Lost Vape. Ya, kebetulan beberapa bulan yang lalu, bahkan 1-2 tahun yang lalu kurang lebih, Lost Vape jadi dua gitu ya, jadi dua bagian. Yang pertama adalah Lost Vape yang kita kenal selama ini, dan yang satu bagian lagi adalah sekarang dikenal dengan nama LVE dan membawahi produk tersebut, yaitu si Therion versi 2. Dan saat ini saya punya di hadapan saya Therion batch kedua atau Therion versi keduanya setelah sekian lama mati suri. Ya, cukup lama banget gitu ya. Langsung aja yuk kita cek dari harganya. Ini adalah Therion 2 by LVE. Seperti apa dia? Saya ingin tahu. Therion 2, satu buah mod yang pernah menjadi legend dan primadona pada masanya, kali ini di reborn oleh berubah nama jadi LVE. Jadi ini sebenarnya adalah satu perusahaan yang dulunya jadi satu, kakak beradik, dengar-dengar seperti itu, tapi kemudian mereka kongsiannya pecah jadi dua, yang sekarang jadi LVE, sementara yang Lost Vape yang lama pun masih ada dan kita tahu sebagai ya Centaurus, Telema dan lain-lain. Tapi kita fokus saja ke LVE yang kali ini sudah ada di hadapan saya. Saya mau zoom out dulu. Ini adalah versi keduanya dari si Therion yang dulu pertama legend. Apakah kali ini yang keduanya bisa legend? Ya, kotaknya gede banget, makanya saya perlu zoom out sampai segini cukup. Dan niat banget ya yang bikin kotaknya ini, cakep banget, bagus banget, dan ukirannya benar-benar memperlihatkan kemewahannya. Ya, kalau legend mau comeback ya harus seperti ini, harus OP, overpower gitu ya. Dan kemudian di bagian sana ada T, logonya dari Therion, dan kemudian dikelilingi rasi bintang, dan kemudian di sana ada lingkaran Bima Sakti gitu ya. Sebenarnya Therion itu apa? Silahkan cari tahu sendiri di Google, karena saya tahu penonton setia Viperstalk harusnya smart, bukan lagi orang-orang yang harus semua dijejali informasi one by one. Dan kemudian di sisi mengelilingi ada, ya ini ukiran yang juga bagus banget, keren banget. Ini menciptakan kemewahan yang luar biasa sih. Mengelilingi dan warnanya emas pula. Hitam ketemu emas, sangat-sangat eksklusif, luxurious banget. Di bagian belakang kita bisa lihat warna yang saya punya adalah warna blue. Kemudian di bawahnya ada LVE copyright, LVE all right reserve, Rocky Holding Limited. Ya, ini nama ownernya yang baru. Owner LVE adalah Rocky Guo gitu ya, Mr. Rocky Guo. Websitenya di situ saya tidak boleh katakan karena aturan dari YouTube, tapi product license. Kemudian ada di situ ada barcode dan beberapa logo. Kita langsung lihat aja yuk, ini seperti apa dibukanya. Wow, ditahan seperti ini. Oke, dibelah seperti itu. Wait. Oke, digeser ke sana. Wow, di bawahnya, di bagian dalamnya masih ada tampilan box yang super mewah juga. T-nya yang tadi kelihatan dari depan, kemudian dikelilingi oleh matahari, dan ya sekali lagi tribal di bagian sana dan ukiran-ukiran yang menyiratkan kemewahan luar biasa, luxurious banget. Sekali lagi LVE di kiri dan LVE di sebelah kanan. Kotaknya bisa kita buka ke atas seperti ini, dan di bagian sana ada beberapa ya istilahnya apa ya, welcomingnya sih. Saya mau coba dekatkan deh. Kalau di sana kata-kata kita bisa lihat ada Therion 2 DNA 250C dengan logonya Therion di bagian atas. The Legend Reawakens, itu adalah informasi tentang Therion 2 kali ini yang ada di hadapan kita. Enjoy Therion 2 LVE Evolve DNA di bagian sana. Oke, zoom out sedikit, saya mau mundurkan ke sini supaya kelihatan. Dan di sini ada yang pertama kali kita temukan adalah user manual DNA 250C Therion 2 yang cukup tebal dengan beberapa bahasa Inggris, Prancis, Dutch, ada Espanol, dan kemudian Indonesia. Oh, Indonesia juga udah ada ternyata di bagian belakang. Ya, ada bahasa Indonesia. Ini adalah satu buku yang tidak pernah kita baca, user manual. Kali ini tebal banget karena ada setidaknya ada 5 bahasa di sana. Bisa dibaca sendiri kalau Anda bisa berhasil dapatkan. Kemudian sebelum kita lihat ke modnya yang juga mewah sekali, lihat warna saya punya adalah biru seperti itu. Wow, awesome.
Kita mau buka aksesoris kitnya dulu. Kita dapat apa saja dalam aksesoris kit ini, boxnya ini. Oke, sudah kosong, singkirkan. Ini adalah ribbon ejector atau baterai ejector yang bentuknya pita gitu ya. Ribbonnya saya singkirkan ke sana. Kemudian ada satu USB charging, yang ini sayangnya apakah tipe C? Ini masih USB tipe 2, tapi untungnya disertakan satu buah adapter yang ini fungsinya untuk merubah dari type USB 2.0 USB tipe 2 gitu ya ke Type C. Jadi tidak ada masalah, Anda tidak perlu khawatir soal itu, karena ada yang bilang wah kekurangannya sekarang 2025 kok belum pakai Type C. No, ini mod di launching, di relaunching, di reawaken gitu ya sekitar bulan September tahun 2024, dan ya belum pakai Type C, tapi untungnya sudah ada adapter disertakan, jadi tidak ada masalah. Oke, langsung aja kita balik ke sini, bahwa ini modnya cakep banget, warna biru yang saya punya, ada karbon di bagian situ, panel dengan karbon di bagian sini juga ada, dan kemudian ini adalah frame C mod gitu ya. Seperti letter C, di bagian sini adalah baterainya dengan leather yang bagus sekali, ini kulit yang keren sih. Oke, feelingnya juga luxurious banget. Di bagian situ adalah baterainya, berisi dua baterai 18650. Silahkan jangan lupa baterai ejektornya, ribbonnya ini ditaruh seperti ini ketika memasangkan baterai supaya nanti mudah melepasnya. Kita sebelum isikan baterai, saya mau jelaskan dulu keliling bahwa di bagian depan sini ada firing, dan kemudian ada lampu LED seperti umumnya DNA gitu ya. Di bawahnya lagi ada satu buah layar 0,96 inch kurang lebih, nanti kita akan lihat, dan kemudian ada tombol plus, tombol selection, dan tombol minus. Kemudian ini adalah USB tipe 2 ya, dan kemudian di bagian sini seperti tadi udah kita bisa lihat, bagian atas ada konektor 510, kemudian ada logonya Therion 2 DNA 250C. Ini keren banget, yang dulu juga kurang lebih hampir sama. Sayangnya saya belum punya Therion yang versi awal, versi pertama. Baru punya Therion yang ini, karena dulu belum mampu belinya gitu ya. Saat ini ya untuk beli juga belum mampu, tapi untungnya dapat yang Therion versi 2 ini. Cakep dan kelihatan elegan sekali gitu ya. Dan di bagian bawah kita bisa lihat, di bagian sana ada ventilasi baterai, dan kemudian ini ada baut, bautnya adalah baut segitiga kayaknya ya, itu LVE logonya, designed by LVE, Evolve, power by Evolve DNA ya. Ini ditenagai oleh DNA 250C dengan power maksimal sampai dengan 200 watt. Letter C frame, ini adalah alloy. Kita mau pasangkan dulu baterainya 2 biji 18650, karena baterainya bukan sponsor, jangan ditanyakan baterai apa, silahkan Anda pakai baterai apapun 18650 pasti bisa. Dan penandanya sudah ada di sana, bisa kelihatan bagian sana plus, bagian sini minus, jadi jangan sampai kebalik, walaupun harusnya sudah ada protection controlnya, tidak ada masalah. Jadi plusnya di bagian bawah, minusnya yang bagian atas. Kita pasangkan ke sana, baterai ejektornya di bagian, oh salah, baterai ejektornya ya betul di sana ding. Oke, plus di bagian bawah, pasang ke sana, dan kemudian yang sebelah sini minusnya yang di bagian bawah. Oke, pasangkan seperti itu, dan kemudian tutupkan ke sana. Oke, wait, ininya harusnya masuk ke sana. Ya, rapi, dan kemudian harusnya sudah. Kita bisa lihat di sana terakses adalah DNA 250C, 5 kali untuk on kan, tuh 2 3 4 5 unlock gitu ya. Dan kemudian kita sebenarnya udah pernah lihat ini, kita udah pernah bahas untuk DNA 100C waktu itu. Kita akan bahas sekilas aja bahwa di bagian atas teman-teman bisa lihat di sana ada resistensinya kalau ada gitu ya. Saat ini 0, tapi 0,23 no atomizer gitu ya. Ini adalah baterai barnya, kemudian ini adalah baterai percentage. Kemudian watts yang bisa diganti, kita mau turunkan, kita highlight ke bagian wattsnya, kemudian kita selection pakai tombol tengah ini, selection, kemudian kita bebas untuk naik turunkan. Ada kantal mode, ada replay, SS316, titanium, dan nickel 200, watt boost, dan kemudian balik ke watts. Oke, watts saja. Turunkan lagi, di highlight ke 40 nya selection, kemudian kita mau pilih berapapun watt yang kita inginkan. Misalnya saya nanti mau pakai di 35 ya, kita tinggal taruh ke situ. Kalau sudah selection lagi 38 gitu ya. Setting kita lihat ya, ini bisa dilihat atomizer, misalnya kita masuk ke sana ada keterangan apa saja, keterangan soal atomizer kita, path information, dan kemudian oke, kita back aja karena no atomizer. Diagnostik sistemnya gitu ya, bisa dilihat sendiri sistem di dalamnya sendiri untuk nyeting jam, untuk nyeting tanggal, dan segala macam. Back lagi, dan kemudian kita bisa back ya. Sebenarnya untuk DNA sebenarnya ini bisa di-ascribe gitu ya. Jadi
segala macam menu. Kalau Anda belum puas dengan menu standar yang sudah ada saat ini, Anda bisa oprek lagi, bisa kelola lagi, bisa olah lagi hanya dengan dicolokkan dan kemudian di-describe melalui laptop atau komputer Anda. Menarik banget, saya mau coba dulu. Saya pakai kali ini dengan untuk memperlihatkan sekalian ya bahwa ini pakai dengan nitrous 23 mm. Kalau dipasangkan nitrous 23, saya pakai yang warna silver di bagian sana. Nitrusnya 23, di situ ringnya sampai dengan 24. Kalau teman-teman bisa lihat, oke, saya zoom di situ. Oke, pas ya, ini 24, tapi sebenarnya kalau sampai dengan 25 pun masih bisa, dia masih tidak overhang. Oke, itu masih bisa sampai dengan 25 masih oke, tapi di 24 juga oke. Dan bagaimana dengan firingnya? Nah, teman-teman bisa lihat bahwa itu mendetek yes. Oke, baterainya adalah cukup besar, ada di 95%. Oke, kita mau cek responsifnya. Kalau saya pencet seperti ini tombolnya firing di sini 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Powernya powerful banget karena ini memang DNA ya, dia super powerful, apalagi DNA 250C maksimal sampai dengan 200 watt. Dipakai untuk dual coil bisa, single coil pun tidak ada masalah. Sekali lagi 1 2 3. Teman-teman bisa lihat ya bahwa pada saat jig saya menyentuh tombol firing ini, seberapa cepat dia responsifnya. Oke. Cepat banget, hampir tidak ada delay ya, mungkin 0,1 detik delay pasti ada gitu ya. Untuk menyetingnya silahkan masuk ke Escribe dan kemudian menyetelnya di Escribe aja untuk DNA-nya kayak gitu. Habis ini kita akan balik ke atas dan kita akan ngobrol sedikit lagi seperti apa impresi saya setelah pemakaian kurang lebih 1 minggu ke belakang ini dengan Therion 2 DNA 250C by LVE. Kita balik ke atas, saya tahu. So, itu tadi adalah close up-nya Therion 2 DNA 250C dari LVE. Satu buah reawaken, satu buah reborn yang luar biasa menurut saya. Karena ya, sudah lama banget kita para vapers lawas menantikan ya mod-mod legend yang dulu pernah ada dan berjaya pada masanya di reborn kembali, diproduksi ulang sekali lagi supaya ya bisa jaya sekali lagi. Mengingat bahwa saat-saat ini vape scene sedang tidak baik-baik saja dan kita sepertinya memang perlu mod-mod seperti ini, mod-mod legend dan primadona pada masanya. Anyway, kita mau tes swap dulu. Tadi teman-teman udah lihat seberapa responsifnya, seberapa galak powernya ketika di close up dengan si RDA Nitrous ini. Kali ini saya mau coba hasil uapnya dulu. Ini saya pakai di 0,35 ohm dengan 40 watt pemakaiannya. Seperti ini hasil uapnya. Ini adalah sekali lagi Therion DNA 250C by LVE. Yuk. Wow. Uap yang masif karena dia dual baterai 18652 kali, dia bisa dipakai dengan dual coil sekalipun tidak ada masalah. Saya saat ini lebih suka pakai dengan single coil karena ya uap dengan dual coil saya rasa terlalu masif dan saya nggak perlu dual coil sih sebenarnya. Jadi single coil pun udah cukup. Dan ya sekali lagi karena powernya powerful banget, Therion memang tidak main-main dan didukung oleh chip DNA Evolve DNA yang memang bagus punya. Kalau teman-teman pun masih belum puas dengan apa yang didapatkan dengan default yang ada di dalamnya saat ini dengan settingan by LVE, teman-teman masih bisa oprek lagi dengan dicolokkan ke komputer gitu ya, by kabel data, dikonekkan dengan Escribe. Silahkan di sana ada replay, ada punch, silahkan dioprek sendiri dan kemudian disetting sendiri seberapa Anda mau, bahkan sampai seberapa habis baterainya pun default keberapa baru baterainya kering bisa, itu tidak ada masalah. Escribe bisa melakukan cukup banyak hal untuk apa ya, memaksimalkan si performa modnya, kira-kira seperti itu. Jadi fungsinya Escribe adalah seperti itu. Dan banyak teman-teman yang tanya kalau sudah di Escribe apakah rusak. Enggak, sebaliknya saya bilang sesuatu jadi mod yang dengan DNA chip gitu ya, kalau dia udah dioprek, dia udah di Escribe, malah lebih bagus karena ada settingan yang ditinggal di dalamnya, ada pemaksimalan di dalamnya untuk apa ya, lebih bisa memaksimalkan performanya si pot itu sendiri sampai ke titik batas paling atas gitu ya. Jadi
Kalau udah di scrap bukannya harganya malah turun enggak, malah menurut saya sebaliknya, malah harganya jadi harusnya lebih bagus karena scrap itu memang pasangannya si mod untuk DNA ini. Saat ini yang saya pakai masih default pabrik, default standar gitu ya, defaultnya DNA, masih sangat bisa dioprek banget gitu ya tentang banyak hal gitu ya. Sekali lagi saya udah sampaikan cukup banyak tadi. Untuk scrap mungkin saya tidak bisa bahas di sini karena akan terlalu panjang sekali, itu 1 jam pun kayaknya nggak cukup untuk bahas soal scrap dan DNA itu sendiri. Tapi secara build quality Therion bagus banget, dan Therion 2 ini mengobati kangen banget terhadap Vapers lawas dengan fenomena yang sekarang kita kangen sama apa ya, keadaan yang kayak dulu gitu ya, vape scene yang zaman 2016 2017 waktu vape masih di golden eranya, di masa-masa keemasannya. Ya sekarang semuanya serba pakai pot, yang kita ngomongin settingan, kita ngomongin scrap, kita ngomongin seberapa tinggi coilnya, kita ngomongin flavor, kita ngomongin liquid yang enak, sekarang kayaknya udah jarang banget. So saya menyambut baik Therion 2 DNA 250C ini, luar biasa mengobati kangen banget akan masa-masa saat itu, dan semoga kehadiran Therion 2 ini bisa kembali memeriahkan dan mencerahkan vape scene terutama di Indonesia. Itu dulu aja saya Boy dari Vapers Talk. Keep on vaping, stop smoking, masih terus vape scene Indonesia.